Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan membahas soal-soal latihan penerapan turunan atau aplikasi turunan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Oke, sebelum kita bahas soalnya, kita perhatikan ya gambar berikut ini. Permasalahan menentukan nilai maksimum dan minimum sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dalam masalah mekanika untuk menentukan kecepatan dan percepatan. Begitu juga dalam bidang manajemen perusahaan selalu berkepentingan untuk mencari biaya produksi minimum dan juga berkepentingan untuk mencari keuntungan maksimum. Dalam langkah menyelesaikan persoalan maksimum dan minimum, ini sama dengan langkah menentukan nilai maksimum dan minimum dalam suatu fungsi. Yang pertama, langkahnya adalah kita tentukan nilai stasioner, yaitu f aksen x-nya harus kita anggap sama dengan 0. Kemudian kita substitusi untuk menentukan nilai minimum dan maksimum. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Jika tinggi H meter setelah T detik dirumuskan dengan fungsi HT sama dengan 5 tambah 4T min setengah T kuadrat, maka kita diminta untuk menentukan tinggi maksimum yang dicapai peluru. Kita ketahui untuk mencari tinggi maksimum atau nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi, maka kita gunakan cara stasioner ya. Kita tentukan stasionernya, yaitu turunan fungsinya harus sama dengan 0. Nah, karena ini fungsinya HT, maka turunan dari HT atau H aksen T ini harus bernilai 0. Oke, sekarang kita tentukan turunannya. Fungsinya adalah 5 tambah 4T min setengah T kuadrat. Berarti turunannya adalah turunan 5, 0, 4T turunannya 4, min setengah T kuadrat itu menjadi min T sama dengan 0. Berarti kita dapatkan nilai T ya sama dengan 4. Nah, sesudah kita dapatkan nilai T sama dengan 4, maka nilai T sama dengan 4 ini kita substitusi ke fungsi asalnya. Berarti menjadi H4. Nah, kita ganti semua nilai T-nya dengan 4. 5 ya ditambah 4 kali 4 dikurang 1/2 dikali 4 pangkat 2. Berarti sama dengan 5 ditambah 16 dikurang 4 pangkat 2 itu 16 dikali setengah 8. Berarti sama dengan 13 meter. Ya, jadi tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru adalah 13 meter. Oke, bisa dipahami ya? Oke, perhatikan soal berikut ini. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Jika tinggi H meter setelah T detik dirumuskan dengan HT sama dengan min T pangkat 3, tambah setengah T kuadrat, tambah 2T plus 3, maka kita diminta untuk menentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru. Nah, untuk menentukan tinggi maksimum dan minimum, kita gunakan stasioner ya. Berarti HT ini turunannya atau H aksen T-nya harus bernilai 0. Oke, berarti kita tentukan turunannya, yaitu min 3T kuadrat tambah T plus 2 harus sama dengan 0. Nah, ini semua kita kalikan dengan min 1, berarti fungsinya menjadi 3T kuadrat min T min 2 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan ya, berarti kita faktorkan seperti ini. Nah, ini kan 3T kuadrat, berarti pasti 3T dengan T. Ingat, dikalikan min 2, dijumlah min 1. Berarti di sini min 1, di sini plus 2. Berarti kita dapat nilai, yang pertama T-nya sama dengan min 2/3 atau T-nya sama dengan 1. Nah, karena waktu tidak mungkin negatif, maka yang kita gunakan adalah nilai T sama dengan 1. Oke, sekarang kita gunakan T sama dengan 1, kita substitusi ke fungsi HT ini ya. Berarti jadi H1 ini sama dengan min dalam kurung 1 pangkat 3 ditambah 1/2 dalam kurung 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 tambah 3. Berarti kalau kita lanjutkan menjadi min 1 tambah setengah tambah 2 tambah 3. Berarti kalau kita hitung menjadi min 1 tambah 2 adalah 1, tambah 3 adalah 4, 4 tambah setengah adalah 4,5 meter. Atau boleh ditulis 9/2 meter. Jadi tinggi maksimum peluru
adalah 4,5 meter atau 9/2 meter. Oke, bisa dipahami ya? Oke, perhatikan soal berikut ini. Jumlah dua bilangan X dan Y adalah 60. Kita diminta untuk menentukan hasil kali terbesarnya dari kedua bilangan tersebut. Dari soal kita ketahui jumlah dua bilangan yaitu X tambah Y, nilainya itu sama dengan 60. Berarti bisa kita ganti ya, Y sama dengan 60 min X. Oke, sekarang kita tentukan hasil kalinya. Kita anggap sebuah fungsi P yaitu X kali Y. Nah ini kita ganti Y-nya dengan 60 min X ya, berarti X dalam kurung 60 min X. Berarti kalau kita lanjutkan P sama dengan 60X min X kuadrat. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, maka kita gunakan stasioner, yaitu turunan dari P harus sama dengan 0. Berarti turunannya adalah 60 min 2X sama dengan 0, kemudian 2X sama dengan 60, berarti X-nya sama dengan 30. Oke, kita sudah punya X, maka kita bisa menentukan Y-nya ya. Berarti Y sama dengan 60 min 30, Y-nya itu sama dengan 30. Oke, kita sudah punya nilai X dan Y. Berarti kita bisa menentukan hasil kali terbesar dari dua bilangan tersebut, yaitu P sama dengan X kali Y, berarti sama dengan 30 kali 30, sama dengan 900. Oke, mudah bukan? Oke, perhatikan soal berikut ini. Suatu pembangunan proyek gedung sekolah dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek per hari 3X min 150 tambah 2.000 per X, Rp100.000. Agar proyek minimum, maka tentukanlah waktu dan biaya yang dibutuhkan. Nah, dari soal kita ketahui bahwa proyek itu diselesaikan dalam waktu X hari. Oke. Kemudian di soal juga ada biaya per hari, ya, biaya per hari, ya, yaitu 3X min 150 tambah 2.000 per X. Berarti kita bisa menentukan biaya untuk X hari ya, biaya X hari. Berarti kita buat fungsinya yaitu BX itu sama dengan dalam kurung 3X min 150 tambah 2.000 per X, ini kita kalikan dengan X. Berarti fungsi BX-nya adalah sama dengan 3X kuadrat min 150X tambah 2.000. Nah ingat, untuk menentukan nilai maksimum minimum kita gunakan stasioner, yaitu turunan dari BX atau B aksen X harus sama dengan 0. Berarti kita dapatkan fungsinya 6X min 150 itu sama dengan 0, atau 6X sama dengan 150, berarti X-nya sama dengan 25. Atau kalau dibuat, ini adalah 25 hari. Jadi waktunya ada 25 hari, kemudian kita tentukan biayanya. Berarti ketika waktunya penyelesaian proyek adalah 25 hari, nah ini kamu masukkan ke fungsi BX-nya. Berarti jadi B dalam kurung 25, nah ini kamu substitusi, jadi 3 dalam kurung 25 kuadrat dikurang 150 kali 25 ditambah 2.000. Berarti kalau kita lanjutkan, ini 25 dikuadratin itu 625, dikali 3 menjadi 1875, dikurang 150 kali 25 itu 3750, ditambah 2.000. Berarti nilainya sama dengan 125, karena 100.000 kita tambahkan ya, nolnya menjadi 5. Berarti sebenarnya nilai dari proyek tersebut adalah 12.500.000. Ini adalah biaya minimum yang dibutuhkan. Oke, bisa dipahami ya? Alhamdulillah, pembahasan tentang soal-soal latihan, penerapan atau aplikasi turunan semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.